akan dapat nomor klien. Ini aset ya, nggak boleh disalahgunakan. Tolong dijaga nanti nomor klien kalian, kemudian user kalian dan password kalian. Jadi nanti kalian punya identitas sendiri sebagai seorang student yang pakai aplikasinya SAP. Nomor klien, user sama password. Jangan sampai salah ini ya. Untuk 6 bulan ini lebih baik salah password IG kalian daripada salah password ini. Untuk 6 bulan ini ya. Jadi jangan sampai salah pokoknya. Harus dicatat, diingat ya password sama usernya. Kalau saya nggak mau tanggung jawab ya. Soalnya udah saya ingatin nih. Ya, tolong lebih peka walaupun kalian bukan laki-laki. Oke. Ini tampilan menunya SAP. Ya, yang multi layer tadi tuh maksudnya begini. Jadi biasanya kita buka yang ini satu layer aja. Tapi biasanya kan kita manusia pelupa ya. Jadi kita buka layer-layernya banyak nih. Tapi buat yang laptopnya masih Core i3 tadi, tolong jangan buka banyak-banyak. Nanti dia nggak akan gerak-gerak tuh. Aplikasinya berat. Tapi kalau di kampus kita yang pakai laptop ini kayaknya masih nge-support lah ya. Oke. Jadi kita boleh buka layer kalau di SAP itu kita boleh buka layer banyak-banyak kayak screen Windows-nya kita lah ya. Oke. Ini namanya multiple session. Apa yang dimaksud dengan multiple session? Jawabannya kita boleh buka layer banyak-banyak ya dalam waktu yang bersamaan. Keywordnya itu atau tipotnya itu /n, garis miring n. Jadi kita boleh masukin di sini. Ini namanya common field. Common field ini kayak pintunya Doraemon. Jadi kita kalau klik boleh masuk kemana aja dengan masukin kodenya tadi. Jadi kalau di sini kan teman-teman lihat nih ada anak panah ke sini dan anak panah ke bawah. Kalau kalian klik ini, nanti akan muncul anak panah ke bawah, klik lagi ke sini, muncul lagi di sini, muncul lagi, muncul di sini, muncul lagi. Jadi panjang ceritanya. Panjang ceritanya ya ke sini, tapi kalau dengan ke sini klik tiketnya aja kalian udah langsung sampai. Ya. Kayak gitu. Jadi ini ingat ini namanya common field atau pintu Doraemon ya. Shortcutnya. Ini namanya multi session ya. Tampilan menu SAP itu fullnya kayak gini ya. Tapi beda tema, beda tampilan. Ini tema yang signatures-nya. Tema yang dasar. Jadi kalau kalian lihat di sini kan banyak istilah tanda-tanda yang gak familiar kalian lihat di aplikasi lain. Ya, contoh kalau yang ini saya rasa sama ya, menu, edit, favorit, extra, sistem sama account. Ya, kemudian di sini ada menu centang ini untuk untuk submit ketika kita ngelakuin transaksi. Jadi kita bisa klik di sini. Terus di sini menu common field untuk tadi shortcut kita mau bikin transaksi apa nih? Tadi kan ada istilah-istilah yang teman-teman familiar ya dari siklus yang kita pelajari ini, misalnya account payable, account receivable, sales order, purchase order ya, good movement ya dan seterusnya. Itu kita boleh masukin tikot-tikotnya aja di sini. Biasanya nanti kalau pakai ujian karena terbatas waktunya, kalian jangan klik di sini ya. Nanti 2 jam itu habis buat ngeklik ini tanpa ada satu transaksi yang bisa diperiksa. Jadi tolong pakai yang ini, nanti tiketnya sih biasanya dikasih shortcutnya. Ya, yang kedua setelah kalian 6 bulan ini mengamankan password dan akun ini untuk diingat, kalian juga harus ingat yang namanya tiket ini. Ingatan kedua ya. Ya, tolong dibersihkan ingatannya dulu. Ingatan pertama tadi password sama account, ingatan kedua adalah tiket. Ya. Oke. Kemana tuh? Terus di sini ini buat save, buat ngamanin save. Terus ini ada menu kembali 1 kali.
Jadi kalau kalian kesasar misalnya nih, udah ngeklik ini, aduh Papua tadi sampai mana ya gitu. Kalian klik ini, kalian akan kembali satu kali aja. Kalau kalian klik yang ini, kalian akan kembali ke awalnya sekali. Yang ini ya. Yang ke atas ini. Kalau yang ini kembalinya sekali. Jadi ini kan kita klik panjang. Udah nyampe Batu Aji nih, gitu ya. Nyampe Batu Aji. Terus mau balik ke Batam Center nggak bisa cuma klik sekali, kliknya ke sini. Ya, buat kembali ke Batam Center. Kalau yang ini buat close, ya. Terus ini buat hint, buat cari-cari informasinya dan tools-tools lainnya. Ya. Nah, tadi kalau teman-teman notice di SAP itu kan kata kuncinya tadi apa itu SAP? One Integrated Single Software System, kan gitu ya. Di banyak departemen tapi kita cukup satu software. Nah, kalau kalian lihat, inilah menu-menu departemen itu. Ada Office, ada Cross Application Component, ada Collaboration Project, ada Logistik, Accounting, Human Resource, Information System. Dan kalau perusahaannya customize lagi, misalnya dia pengen punya fungsi tersendiri, dia boleh tambah. Ini namanya jadinya SAP menu. Jadi semua platform tadi yang terpisah-pisah itu cukup dengan satu platform ini, tapi ada semua gitu. Paham ya? Nah, ini adalah tampilan. Di bawah sini nanti itu ada namanya status bar. Jadi kalau kalian gagal di area sini sama di area sini nanti muncul ya sesaat. Kayak notification. Kalau berhasil dia tandanya hijau, kalau gagal dia tandanya merah atau kuning. Jadi nanti selalu muncul status bar ini. Ya. Jadi nanti jangan tekan enternya tuh kuat sekali gitu ya. Sampai pada siksaan yang paling sesungguhnya. Padahal di sini udah muncul status barnya. Gagal, Anda gagal atau unconnected atau apa gitu ya. Jadi tolong dilihat status barnya di sini. Jangan asal pencet. Apalagi kembali di sini satu kali terus karena tadi kita kan tipe orangnya agak moodian gitu kan. Kadang kalau mood bagus ya agak sabar, tapi kalau moodnya nggak bagus langsung dikliknya yang dihabisin semua ya. Gitu. Nah, detailnya kayak gini. Ini namanya common field tadi ya. Common field yang buat kita masukin transaction code atau T-code. Ya. Di atas ini menu bar. Yang ini standar toolbar. Jadi kalau kalian mau ngeklik apa aja, ini tuh nggak akan berubah. Makanya dia namanya standar toolbar ya. Di sini itu nunjukin title barnya. Kalian sekarang ini lagi berada di menu mana? Coba kita back. Di sini kan ada SAP menu nih. Nah, SAP menu ini ada beberapa menu yang merepresentasikan ini. Kita ada di departemen atau core critical yang mana. Kalau kalian lihat SAP nantinya, di sini selalu akan ada tanda kalian sedang berada di menu yang mana, namanya title bar. Berarti saat ini tuh kita lagi di maintain user profile. Saat ini ya. Terus nanti selalu muncul tampilan baru ketika kita ngeklik. Itu tampilannya namanya tab bar seperti ini atau application toolbar. Sorry ya, maaf maksudnya application toolbar. Jadi ketika kita ngeklik katakanlah maintain user profile, misalnya T-code-nya itu XE04, dia akan muncul toolbar baru yang menampilkan tampilan ini. Di luar tampilan yang di sini. Jadi kayak dia muncul lagi. Ya. Di sini ada tab bar. Tab bar ini kayak pathway yang harus teman-teman lewatin. Contoh kalau dari Batam Center mau balik rumah ke Batu Aji, kan pathway-nya turun dulu gedung TA, pergi ke depan, misalnya kalau nggak bawa kendaraan nunggu TB, ya kan? TB, abis itu TB-nya ke halte yang mana, ya. Gitu kan? Keren banget ya TB ya. Naik apa sih TB gitu? Ya nggak pernah naik TB kayaknya roaming ya, apa pakai TB? Transbatam. Terus, jadi kita kadang-kadang ngeklik ini dulu, isi dulu,
Setelah ngisi di sini, kita biasanya diminta untuk nge-save. Nge-save itu ada dua opsi ya, save di sini atau tanda centang di sini. Nanti di sini nggak muncul, karena ini cuma maintain profile. Kalau kita bikin transaksi itu, ketika kita ngeklik tab bar, misalnya address, dan kita mau ini buat si usernya kita ya. Ini bukan buat customer, buat kita. Ngekliknya address, kita ngisi datanya di sini. Kita boleh centang di sini untuk nge-save perubahan yang kita lakukan. Habis kita ngerubah ini, katakanlah kita ngerubah lagi di sini, ngerubah lagi di sini, ngerubah lagi di sini. Itu adalah siklus transaksinya. Jadi kalau kalian bikin transaksi, itu setelah muncul application toolbar, kalian harus ngejaga tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, kira-kira begitu sampai ke save transaksinya. Jadi jangan ngebayangin ngerjain SAP itu kayak kita ngerjain Excel. Sheet-nya cuma satu, diisi, bisa langsung di save sekaligus di situ saja. Enggak, tapi kalau di SAP itu ketika muncul application toolbar-nya, tab bar-nya ini akan kalian klik beberapa kali sampai satu transaksi itu terjadi. Gitu ya. Jadi ketika kalian ngelewatin satu transaksi di sini atau satu tab bar, maka ketika kalian mau save, dia nggak akan bisa ke save karena ada satu tahapan yang terlewat. Ya ibaratnya dari Batam Center ini kalau nggak naik TV ya nggak nyampe tadi Batu Aji kan, karena TV-nya kelewat gitu. Gimana mau nyampe ke sana? Gitu ya. Jadi jangan sampai tab bar ini kelewat nantinya. Oke. Jangan sampai terlewat. Dan ini akan saya sering banget dapatin mahasiswa manggil saya, Pak, saya udah sampai mana ini? Selama 3 tahun terakhir ini, karena saya mengajar ini ya. Jadi biasanya selalu ada student panic yang bakal panggil, Pak, tolong saya gitu, ini saya udah sampai mana? Karena dia seringkali ngelewatin tahapan di tab bar-nya ini. Udah muncul application toolbar-nya, tapi ada tab bar yang dia terlewat isi atau yang dia terlewat konfirmasi, jadinya dia nggak bisa nge-save datanya. Ataupun kalau di-save data itu nggak bisa dipakai lagi. Kenapa nggak bisa dipakai lagi, Pak? Contoh ya. Ini ada customer beli barang, berarti kita nerbitin sales order. Sales order tadi dia kalau kita klik di sini berarti kita pilih application toolbar ya. Klik SO04 misalnya sales order, create sales order. Muncul application toolbarnya. Isi 1 2 3 4 save. Muncul namanya nomor sales order. Tapi nomor sales order itu akan salah kalau kalian salah ngisi tabnya ini. Kapan bisa tahu itu salah? Kita bisa cek secara manual atau ketika kita ngelakuin transaksi account receivable. Mana nomor SO-nya salah? Gak bisa kita bikin transaksi karena tadi sales ordernya salah. Di mana salahnya? Dia ngelewatin TV tadi ya, ngelewatin untuk naik TV tadi. Jadi ini nggak boleh dilewatin, make sure sudah benar. Karena setiap application toolbar itu kita harus isi, save, dapat kata kuncinya. Nah biasanya pakai nomor-nomor. Kayak yang PLN kemarin ya, kalian lihat kode-kodenya itu ya. Jadi jangan sampai terlewat ya. Kemudian ini common field, di atas ini ada menu-menu ya, create session ya. Kalau yang ini SAP isi menu atau SAP menu ya. Jadi selalu seperti ini. Ya. Ini yang dimaksud dengan T-code. RZ20 ini berarti untuk monitoring CCMS. Contoh saja ya. Jadi kita boleh masukin RZ20 di sini. Langsung ketik RZ20, nanti kita langsung ke menu bar ini berarti. Application toolbar, sorry ya. Application toolbar. Tapi kalau kita manual berarti kita klik ini dulu, klik ini lagi, baru muncul sini. Jadi banyak kliknya. Tapi kalau dengan SAP common field, langsung ketik aja RZ20, nyampe di Batu Aji gitu. Kayak gitu ya. Nah, di SAP itu selalu ada role base seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di awal tadi, ini semua menu.
Di SAP itu ada controlling di mana seorang karyawan dia nggak boleh masuk ke menu-menu yang lain, ya, karena nanti dia akan mengacak-acak pekerjaan orang lain ini ya. Jadi dia biasanya dikasih akses. Kalau kalian kerjanya di logistik ya aksesnya di logistik aja untuk controlling ya biasa lah ya. Nah untuk itu biasanya kita punya role based menu sesuai sama peran kita aja. Gitu ya, role based menu ya berarti kita boleh aksesnya yang ini aja. Siapa yang ngatur ini waktu kita implementasi ERP? Jadi kayak tadi Pak Bennya misalnya ya, atau orang di bawah situ ya yang akan mengatur itu. Jadi kalau kita user rakyat jelata biasa, ya ini di sini aja. Tapi kalau kita punya kuasa dikit, berarti kita boleh ngatur yang lain-lainnya. Kayak gitulah ya. Kita pakai istilah Gen Z aja lah biar lebih mudah, lebih paham. Favorite list ini yang kalian harus pikirkan juga selanjutnya. Tadi ada password ya, kemudian ada e-code. Yang kalian pikirkan ketiga itu adalah yang favorit, yang menurut kalian paling suka. Jadi favorit ini maksudnya kan tadi kita punya role tuh. Transaksi apa sih yang sering kita lakukan? Jadi kita masukin ke menu favorit. Jadi supaya nggak perlu cek ke sini, nggak perlu cek ke sini, tapi udah ada di paling pertama di menu favorit. Jadi sekali klik aja kita langsung ke application toolbar. Jangan lewatin tab-tabnya tadi ya, nggak boleh lewat. Kalau lewat nanti nggak akan bisa nge-save. Ini kayak message kalau kalian gagal, system message make an entry in all requires field. Nah, field ini tadi, field ini maksudnya yang ini. Tab-tabnya ini, jadi ada field-fieldnya yang teman-teman perlu isi nih sesuai dengan instruksinya nanti. Ada field-fieldnya, misalnya kalian harus checklist boardnya atau input fieldnya. Contoh ya, kita ini seorang warehouse officer, ada material yang inbound logistik masuk ya, berarti kan kode material itu kita harus input. Di mana inputnya? Ya udah di input field ini SC5203 misalnya. Input di situ, checklist. Tab 1 selesai, tab 2 checklist, isi, tab 3 bla 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 dan seterusnya sampai set. Kalau gagal, dia akan X gini, kalau berhasil dia akan centang hijau. Ya. Oke. Nah, di SAP itu juga, tapi sayangnya kita nggak bisa ngakses ini. Kalau nanti pas realnya kalian punya SAP library untuk kayak frequent answer question, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Jadi kita boleh pakai SAP library buat manfaatin itu ya, untuk getting help. Cari tahu cara nge-solve-nya kayak gimana ya. Jadi field help itu F1. Ya nanti sayangnya ini kita nggak bisa ngotak-ngatik ya, karena kita belum real case kayak di perusahaan, tapi simulasinya mirip-mirip. Cuman untuk tools yang ini kita jarang sekali kita gunakan. Untuk bahasa nanti di prakteknya kita pakai bahasa Inggris ya. Semuanya pakai bahasa Inggris, jadi tolong lebih familiar dengan istilah-istilah yang bahasa Inggris ya. Oke. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham. Dan ketawa, paham nggak? Agak susah? Bila susah suaranya. Paham? Ya nanti kita coba familiar ya. Kita coba familiarisasi. Yang di sini tuh dia temanya signature, jadi yang